sekalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Walaupun dalam kondisi seperti sekarang ini, bukan berarti kita tidak bisa belajar. Nah, anak-anak, sebelum kita sampai kepada pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, agar hari ini kita dapat belajar dengan mudah dan dapat menerima pembelajaran hari ini dengan baik. Marilah anak-anak kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, kita akan lanjutkan. Hari ini kita akan mempelajari tentang tema 1, yaitu organ gerak hewan dan manusia, subtema 1 organ gerak hewan. Hari ini kita akan mempelajari pembelajaran 6. Nah, sebelum kita belajar, kita harus tahu dulu apa tujuan pembelajaran hari ini. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah 1, kalian dapat menyusun cerita secara benar. Kedua, kalian dapat menemukan ide pokok masing-masing paragraf. Dan yang ketiga, kalian dapat menyebutkan organ gerak hewan vertebrata dan pada hewan avertebrata secara tepat. Nah, baiklah anak-anak, salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada hewan atau manusia menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, memanjat, dan berenang, serta kegiatan yang lainnya. Sementara alat gerak dibagi menjadi 2. Ada alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Alat gerak pasif berupa tulang, karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Sementara organ gerak aktif berupa otot, karena otot mempunyai senyawa kimia yang membuat dapat bergerak. Nah, namun kedua alat gerak pasif dan aktif ini tidak dapat bergerak sendiri. Alat gerak pasif dan alat gerak aktif harus bekerja sama untuk melakukan sebuah pergerakan. Nah, pergerakan tadi disebut dengan sistem gerak. Pada hewan vertebrata atau disebut juga hewan tak bertulang belakang, mereka juga memiliki alat gerak sama dengan hewan avertebrata atau hewan tak bertulang belakang. Pada organ gerak hewan avertebrata, di sini ada beberapa contoh. Yang pertama, Ibu akan berikan contoh burung. Burung memiliki organ gerak berupa sayap. Nah, fungsi sayap pada burung adalah untuk terbang. Selanjutnya, ada hewan katak. Ibu rasa kalian sudah pernah lihat hewan katak, ya. Nah, katak memiliki organ gerak berupa kaki dan tangan. Fungsi kaki dan tangan pada katak adalah untuk melompat dan berenang. Lalu Ibu akan berikan contoh hewan ikan. Pastinya kalian sudah tahu semua hewan ikan dan kalian sering sekali melihat ikan. Nah, apa ya kira-kira organ gerak pada ikan? Organ gerak pada ikan berupa sirip dan ekor. Fungsinya pada ikan adalah untuk berenang. Selanjutnya ada hewan sapi. Siapa yang tidak pernah tahu hewan sapi? Ya, kita selalu menggunakan apa yang ada pada hewan sapi. Salah satunya adalah susunya sapi. Sapi kita selalu ambil susunya untuk kita minum agar kita menjadi kuat. Ya, tapi Ibu tidak berbicara tentang apa fungsi atau keuntungan dari hewan sapi. Kita akan berbicara tentang organ gerak pada sapi. Siapa yang tahu organ gerak pada sapi? Ya, pastinya kalian tahu organ gerak pada sapi adalah kaki. Nah, kaki di sini pada sapi berguna untuk berjalan dan berlari. Sementara organ gerak pada hewan avertebrata
Di sini ada contohnya, yaitu hewan belalang. Nah, belalang memiliki organ gerak berupa sayap dan kaki. Fungsinya adalah untuk terbang dan melompat. Lalu ada hewan cacing dan siput. Ya, fungsinya di sini hewan cacing dan siput memiliki organ gerak berupa otot yang berada di bawah kulit mereka. Ya, fungsinya adalah untuk melenturkan segmen sehingga dapat bergerak seperti gelombang. Nah, lalu ada contoh lain, yaitu hewan ubur-ubur. Ya, kalian pasti sudah tahu hewan ubur-ubur. Hidupnya di perairan, di laut terutama. Nah, hewan ubur-ubur memiliki organ gerak berupa tentakel pada mulut. Nah, tentakel tadi berfungsi untuk bergerak seolah-olah sedang berenang di dalam air. Nah, anak-anak, setelah kita mempelajari tentang hewan vertebrata dan avertebrata, kalian akan dengan mudah mempelajarinya dan semakin tahu betapa hebat dan sempurnanya ciptaan Allah. Dengan demikian, maka akan timbul rasa sayang kalian kepada hewan. Nah, anak-anakku sekalian, demikianlah pemaparan ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya dengan baik. Untuk itu, ibu ucapkan terima kasih atas perhatian kalian hari ini. Dan sampai jumpa kembali. Tetap semangat, tetap di rumah saja.